Hari ini kedatangan paket tuh, 2 paket itu tuh. Paket ini isinya nih segitiga sama komstir tuh. Jadi ini habis aku pasang komstirnya sama ini. Kemarin itu trouble-nya itu stangku tuh berat, kalau dibelokin tuh berat, kayak apa ya, kayak komstirnya tuh kayak kena. Soalnya apa, waktu direm, motonya direm tuh kayak sini ada yang oblak gitu loh, sininya itu ada yang oblak. Nah itu bisa diperkirakan komstirnya yang kena, minta ganti atau mungkin komstirnya minta dikencengin. Jadi kemarin karena aku males bongkar-bongkar dulu gitu kan, karena kuncinya juga lagi dipinjem, dan karena aku pernah jatuh pakai motor ini, jadi tuh komstirnya segitiganya itu udah kena. Jadi kayak nggak presisi. Soalnya dulu waktu kecelakaan tuh segitiganya tuh parah banget gitu loh, miring banget gitu, udah nggak presisi lagi. Terus aku press, pas di press tuh kata tukang pressnya ini nggak bisa center banget kayak semula, cuman ya masih bisa dipakai. Akhirnya aku pakai, dan setelah aku pakai, efeknya apa, karena nggak terlalu center, kurang berapa mili gitu, efeknya itu soknya gampang bocor. Jadi setiap habis ganti sok tuh pasti yang sebelah kiri tuh bocor terus gitu. Diganti belum ada sebulan udah bocor lagi. Ternyata penyebabnya itu ya ini, segitiganya tuh udah nggak center. Jadi kalau kalian misalnya mau ngecek segitiga tuh center apa enggak, itu bisa kayak gini sih, simpelnya bisa kayak gini. Bisa kita misalnya taruh di sini lah. Nah, cara sederhananya sebenarnya tuh kayak gini. Ini kalau dari aku ya, misalnya ini nih, nah taruh sini. Kalau misalnya kalian taruh di tempat kayak gini nih, bautnya harus dicopot dulu ya, nih kanan kiri nih. Nah ini udah aku copot nih. Kalau misalnya ditaruh di tempat yang datar kayak gini, digoyang-goyang, di sini pencet sama sini pencet, dia masih goyang, itu berarti udah nggak center parah, itu udah minta dipres itu. Tapi dipres pun nggak bisa semula. Nah tapi karena kemarin udah dipres, ini jadi kayak gini nih. Ini kayak center banget kan, ditekan di sini pun nggak goyang, tekan sini pun nggak goyang. Tapi waktu dicek ini dari lubangnya sini, nah lubang kanan kirinya sini, dicek dengan komstir yang masih ori, yang masih aku baru beli itu ternyata lubangnya ini nggak center. Lubangnya itu memang kalau kayak gini center nih, kayak center kan, kayak memang masih bagus gitu. Tapi kalau misalnya pas dicek kayak gini, dipasin gitu kan antara lubang dengan lubang, itu tuh beda. Jadi kayak agak geser sedikit gitu loh, nggak begitu center, jadi kayak miring sedikit kayak gini di lubang ininya itu. Nah ini itu udah kayak agak geser berapa mili gitu loh, lubangnya itu nggak center seperti semula, cuman berapa mili, itu dikit banget, tapi itu pengaruh banget. Nanti itu bakal kerasa itu ketika pas dipasang sama soknya kan, sama soknya bagian atas sama bagian bawah segitiganya. Nanti yang bagian mau masang di bagian ban itu apa, bos-bosannya itu enggak ini yang bagian. Nah pas misalnya udah dipasang gitu kan, nanti di bagian sini ini kalau disambungin ke sini, apa sih namanya itu, bos-bosan atau apa itu namanya itu. Nah itu tuh enggak apa ya, nggak presisi, nggak langsung bisa masuk slep gitu loh, dari antara sini ke sini. Itu pasti kayak ada miring dikit gitu, kayak berapa derajat gitu, berapa mili gitu loh, karena memang dari sininya itu nggak center gitu segitiganya gitu. Efeknya ya kayak tadi tuh, soknya itu jadi korban. Dan kebetulan karena memang yang nggak center itu sebelah kiri, makanya sok yang sebelah kiriku sering bocor gitu. Mungkin kalian yang mengalami soknya gampang bocor mungkin itu sih. Soalnya teman-temanku yang lain pun nggak banyak bocor sih, cuman punya aku aja yang bocornya tuh parah. Tuh akhirnya aku ganti itu segitiganya. Terus lagi itu masalah yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya segitiganya itu udah kena, itu pas handlingnya tuh nggak enak banget, serius. Pas waktu dipakai jalan itu
stang apa di jalan aspal gitu. Itu kayak stangnya tuh kayak geol-geol gitu loh. Nah, kemarin yang diprediksi sama kawanku tuh bagian belakang sini. Jadi apa armnya itu nggak kenceng gitu loh, minta dikencengi. Nah, kemarin udah dikencengi, udah dicek nih. Ternyata udah kenceng. Berarti yang bermasalah memang segitiganya. Nah, udah akhirnya karena udah fix mikirnya segitiga, ya udah akhirnya beli segitiganya. Gitu. Jadi efeknya itu banyak banget pokoknya kalau segitiganya kayak ini. Yang jelas ya motor bisa disebut nyaman atau enggaknya itu ya tergantung dari ininya juga sih, dari segitiganya. Kalau segitiganya udah kena itu ya jelas udah gak enak banget. Segitiga yang bawah ya, bukan yang atas ini tapi yang bawah itu. Tuh akhirnya udah aku beli segitiganya itu. Setelah diganti aman itu. Terus masalah komstir, nah ini komstir nih. Komstir CBR itu kan standar komstir CBR tuh. Komstirnya tuh bukan yang komstir bambu. Kalau ini yang aku beli ini kan komstir bambu nih. Nah ini kan komstir bambu nih, kayak gini nih. Jadi beda dengan komstir yang bawaan. Tuh. Komstir bawaannya itu bukan bambu, dia tuh kayak bulat-bulat gitu loh. Nah, kalau masalah ketahanannya jelas lebih kuat yang komstir bambu daripada yang ini. Jadi kalian yang komstirnya udah kena, yang minta ganti, terus kalian bingung ganti komstir apa, ganti komstir ini, bambu. Dijamin lebih awet daripada komstir yang itu. Nah kebetulan punyaku ini itu komstirnya masih bagus, karena memang nggak pernah kena trouble sih komstirku. Kemarin tuh oblak kan, kalau untuk ngerem tuh oblak gitu kan goyang, karena memang nggak kenceng ini aja belum kenceng nih, tengok nih. Masih bisa diputer. Tuh, jadi minta dikencengin lagi nih. Kalau udah dikencengin ya udah aman. Gitu. Jadi kalau misalnya komstir kan bermasalah, dicek dulu kendor apa enggak ini, baut sini sama yang dalamnya sini. Ini loh, ini ada ini. Nampak enggak sih? Bentar. Ada besi kuning sini nih. Tuh, itu dikencengin lagi. Kalau udah kenceng dua-duanya, masih oblak apa enggak? Kalau misalnya enggak oblak, ya udah, berarti masalahnya terselesaikan, enggak perlu ganti komstir. Gitu. Tapi kalau misalnya komstirnya udah minta ganti, biasanya tuh kalau udah minta ganti tuh di bagian bulat-bulatnya ini, komstir yang bulat-bulat ini itu ada yang pecah atau ada yang udah gores-gores kayak gitu. Nah itu biasanya udah minta ganti tuh. Kalau ganti aku saranin pakai ini aja. Mungkin harganya agak lebih mahal ini sih. Ini harganya sekitar 50 sampai 60 ribuan. Ada yang jual sampai 100 ribuan. Tapi kalau kalian beli lewat link di bio profilku itu lebih murah, itu 60 ribu mungkin atau 70 ribu udah dapet. Aku malah dapetnya karena sama vouchernya kan, jadi 60 ribu cuman. Nih. Tuh, udah dapet ininya juga. Udah dapet sama gemuknya ini nah. Pokoknya tinggal pasang lah ke itu. Tuh, yang mau ganti ini komstir bambu. Pokoknya kalau udah kena ganti komstir bambu. Kemarin ini mau aku ganti sekalian, ya gimana, sayang banget masih bisa dipakai gitu. Akhirnya aku ganti dulu. Itu nih linknya aku nanti sediain lah, kalau nggak di bio profil Instagram, di bio profil TikTok, atau link di deskripsi, tinggal pilih aja. Itu kemudian itu kan masalah shock ya kan, masalah segitiga sama komstir tuh. Terus lagi ada permasalahan lagi aku bagian shocknya, karena shocknya ini kan udah bocor, terus aku ganti lagi, aku reborn ulang lagi gitu. Yang jelas di video ini aku cuma mau ngasih tahu aja masalah ini komstir sama segitiganya itu. Kalau udah diganti semuanya ya aman. Harganya itu aku beli yang copotan CBR, yang komstir segitiganya itu aku beli copotan CBR itu harganya sekitar 100 ribuan, 170 ribu kalau nggak salah, atau 140 ribuan. Itu stoknya tinggal sedikit sih. Tapi kalau kalian mau cari di marketplace juga banyak, atau nanti aku sediain lah linknya. Harganya segitu ya, kondisinya masih bagus lah, masih bisa dipakai walaupun udah kayak agak-agak berkarat gitu, tapi tetap masih bagus. Ya wajar sih, namanya copotan juga harganya segitu juga. Yang baru juga ada tapi harganya juga agak mahal gitu, 2 atau 3 kali lipat dari harga secondnya tuh. Yang jelas kalau mau ganti komstir sama ganti itu kurang lebih dana sekitar 250 ribuan. Itu udah dapat komstir bambu sama segitiga yang second copotan CBR
gitu. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan lihat video ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya-tanya aja di kolom komentar, kita sama-sama sharing belajar. Mohon maaf dari awal video kalau sampai sekarang ada perkataanku yang salah, mohon dikoreksi karena kita juga sama-sama belajar. Itu oke, thank you semuanya, bye bye.